orang yang difufafakan itu sudah berkomentar, maka dia menjadi isu publik, dia menjadi pemberitaan publik, maka sah untuk dianalisis. Jadi ini bukan lagi soal sentimen, tetapi karena sudah ada komunikasi atau reaksi dari pihak yang difufafakan itu, maka publik mengintai atau mengintip, lebih gampang mengintip atau lebih sopan lagi menduga bahwa akan ada situasi politik atau kimia politik yang unmix, yang tidak mix antara Prabowo dan Gibran. Nanti Pak Prabowo akan bilang mereka akan pecah belah kami. Bukan, itu artinya bagian-bagian opini publik ini sudah masuk sampai ke pusat pengolahan informasi dari Partai Gerindra. Dan tentu Pak Prabowo bertanya-tanya, ada apa sih? Kan Pak Prabowo nggak mungkin membaca berita-berita yang 10 tahun lalu itu. Tetapi kuriositas Prabowo juga akan dipengaruhi oleh suasana di dalam Gerindra sendiri kan. Jadi soal-soal semacam ini juga kita bisa bayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh Partai Demokrat misalnya, atau oleh partai-partai di Kim Plus kalau isu ini tetap akan diedarkan tuh. Jadi ada pengedarnya tuh. Nah, pengedarnya itu sadar bahwa kemampuan psikologi Pak Prabowo mungkin ada batasnya. Kemampuan psikologi dari siapa, Syahrini atau siapa yang kurang hafal nama-nama artis yang disebutkan di situ, dan sifat rasistis dari Twitter itu atau pesan-pesan yang diucapkan oleh Fufufafa itu menimbulkan keadaan yang bisa membuat problem psikologi mempengaruhi proses di 20 Oktober nanti pelantikan. Bayangkan misalnya kalau itu belum bisa dijelaskan, maka orang akan berspekulasi bahwa memang ada hal yang disembunyikan. Apalagi kalau terlihat bahwa itu akhirnya tiba-tiba berhenti, itu artinya ada perintah kekuasaan. Jadi sesuatu yang sudah masuk di dalam wilayah kebudayaan, dia jadi cultural product. Nah, cultural product ini yang akan kita tunggu akibatnya nanti. Apakah secara politis dia akan dijadikan faktor untuk menimbang kembali proses perkawinan politik antara Prabowo dan Gibran. Dan di situ tentu akan banyak spekulasi baru. Oh, ini kalau tadi bukan hanya Syahrini, Bung Rocky yang dilecehkan oleh si Fufufafa ini. Daftarnya panjang nih ya. Saya kutipkan saja nih, ada dari akun Dennis Malhotra nih. Ini yang dilecehkan itu Syahrini, Cinta Laura, Bella Sophie, Pevita Pierce, Nadia Mulya, Rachel Marham, Kartika Putri, Wanda Hamidah, Nurul Arifin, Titik. Nah, ini mungkin maksudnya Titik Soeharto ya. Dan juga ada Haruka Jakarta 48. Ini serem Bung Rocky nih. Saya sendiri masih tetap berharap ya, semoga akun Fufufafa ini memang bukan milik Gibran lah gitu ya. Kalau itu betul-betul milik Gibran, betapa cilakanya bangsa ini ya. Itu tuh dua hal. Pertama, orang mulai bertanya, apa betul itu Fufufafa itu miliknya Gibran? Apa betul semua pesan di situ ditulis oleh dia tuh? Kan itu mudah sebetulnya, karena kemampuan teknologi untuk melakukan analisis regresif atau analisis cross tabulasi bisa dibandingkan dengan jenis kalimat yang biasa dipakai oleh Pak Gibran, bisa dipakai juga untuk melihat intonasi yang bisa dimodelingkan melalui artificial intelligence untuk mengetahui, oh ini nadanya seperti itu, dia compatible dengan nada sejenis di panggung debat presiden kemarin, oh dia searah dengan maksud-maksud pembuatan kalimat oleh saudara Gibran di dalam banyak peristiwa sosial misalnya. Kan mudah sekali itu, artificial intelligence bisa membantu kita. Big data juga akan membantu kita untuk memetakan apakah pola komunikasi semacam itu menunjukkan satu sifat psikologi tertentu yang membutuhkan keterangan psikologis atau psikiatri. Itu mudah sekali itu. Yang susah adalah bagian untuk menerangkan kenapa itu dibongkar, dan lebih menarik lagi kenapa dibongkarnya sekarang. Lebih menarik lagi kenapa setelah dibongkar dan dibongkarnya sekarang masih berlanjut sampai sekarang. Dan itu selama 2 minggu itu yang menarik. Siapa yang membongkar itu dan demi kepentingan apa itu dipertahankan sebagai isu, sehingga istana kehilangan kemampuan untuk
menanggapi kan selama 2 minggu baru istana termasuk saudara Gibran itu berkomentar terhadap peristiwa itu. Jadi desainnya masih ada desain, tetapi desain itu harusnya menimbulkan kesadaran bahwa calon-calon pemimpin kita tidak boleh punya cacat sedikit pun di wilayah publik tuh, apalagi menghina perempuan, apalagi melecehkan perempuan. Kan itu semacam kesepakatan peradaban bahwa kita menginginkan ada demokrasi, di dalamnya ada penghormatan terhadap mereka yang selama ini ada dalam posisi rentan, ada dalam posisi subordinatif, itu kaum perempuan. Kan kita belajar tentang feminist ethics, kita belajar tentang penghormatan pada mereka yang ditelantarkan oleh peradaban. Maksud saya peradaban patriarki yang petenteng dalam kekuasaan sambil menganggap bahwa perempuan itu sekedar properti, perempuan itu semacam objek dari fantasmagoria. Silakan cari lagi di Google ya istilah fantasmagoria, sama seperti istilah Pacta sunt servanda, akhirnya semua orang cari itu. Jadi enak juga kita mengucapkan sesuatu dalam upaya sekaligus mengomentari isu publik ini sambil membantu teman-teman untuk belajar berpikir tentang peristiwa-peristiwa kebudayaan. Fantasmagoria ini yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa mereka yang menghina perempuan, misoginis itu ada problem sebetulnya dengan bukan sekedar turbulensi hormonal, tetapi dengan watak, itu intinya tuh. Saya kira satu hal yang bisa kita selalu ya, kalau setiap kali ada kasus ada satu pelajaran gitu ya yang bisa kita petik dari kasus ini adalah soal rekrutmen pemimpin bangsa itu ya. Karena memang ini kan kelihatan sekali di era Pak Jokowi ini rekrutmennya ini ya sembarangan aja, karena berdasarkan dengan dari namanya politik dinasti ya, suka-sukanya dia gitu. Ketika seorang raja punya anak, punya pangeran, punya menantu, dan dia mau jadikan dia pejabat ya suka-suka dia. Tapi kan kalau di negara demokrasi seperti kita itu nggak boleh semacam itu, dan tingkat kematangan juga kemudian seorang pemimpin itu mestinya harus sejak jauh-jauh hari disiapkan dengan matang sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini lagi. Ya banyak kasus di dalam peradaban politik kita di Eropa misalnya, ketika seorang belum matang maka dia diasuh biasanya oleh pamannya atau bibinya itu supaya dipersiapkan. Tapi itu tradisi dalam kerajaan. Demikian juga di timur juga ada. Kita tahu nonton film The Forbidden City, Puyi itu pangeran yang dipersiapkan. Tapi juga di dalam peradaban Indonesia kan banyak orang yang beberapa kerajaan memang mempersiapkan seseorang yang akan menduduki kerajaan sultan atau raja, tetapi di dalam kultur dan kurikulum yang ketat supaya dia dipersiapkan secara etis, karena dia akan jadi seorang pandito, seorang yang Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Rocky Gerung mengenai isu-isu Gibran yang memiliki akun Pupupfak. Nah, tentunya ini sangat menarik karena banyak para masyarakat atau saudara-saudara kita yang menggunakan media sosial menyerang dengan komentar-komentar negatif terhadap Gibran Raka Buming Raka. Skandal Pupupat Gibran bisa batal dilantik. Apakah benar nantinya? Tentunya ketika Gibran benar-benar memiliki akun tersebut, mungkin ini agar permasalahan untuk Gibran yang akan dilantik nanti, teman-teman. Nah, tentunya teman-teman juga sudah memahami apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung, karena Rocky Gerung ini adalah seorang ilmu filsafat dan bisa kita katakan bahwasannya beliau ini diakui dalam soal berpikir dalam logika, ideologi dan sebagainya, teman-teman. Nah, teman-teman, mengenai akun Pupupat tersebut, apakah benar? Nah, bagaimana respon Partai Gerindra? Nah, harusnya ada berkaitan karena wakil dari Prabowo Subianto yaitu Gibran, nah, yang akan dilantikan bulan
di bulan Oktober nanti di tanggal 20, yang dimana di tanggal 20 tersebut juga habisnya masa jabatan Pak Presiden Joko Widodo. Nah, tentunya banyak juga komentar-komentar dari saudara-saudara kita mengenai video atau tanggapan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung mengenai Pupu Fat yang dimiliki oleh Gibran atau tidaknya. Saya tidak bisa memastikan bahwasannya Gibran memiliki akun tersebut atau tidak. Nah, jika memang benar Pupu Fat itu akun Gibran, Pak Prabowo harus bersyukur sudah ditunjukkan jalan bagaimana sifat asli Gibran. Nah, nih teman-teman, ini agak berat karena ketika memang benar akun Gibran, memang ini agak sulit untuk menjadi sulit bagi Prabowo mengenai akun tersebut. Nah, kasihan Prabowo yang 11/100 saja nggak bisa move on, apalagi kata Pupu Fat. Nah, Pupu Fat ini bisa dikatakan pada tahun 1998, teman-teman. Apakah akun Pupu Fat tersebut adalah milik Gibran? Nah, ketika itu milik Gibran, ini akan berlawanan terhadap Prabowo Subianto. Nah, bisa jadi nanti Gibran dibatalkan menjadi wakil dari Pak Presiden Pak Prabowo Subianto yang akan dilantik di bulan Oktober nanti, teman-teman. Emang rugi apa negara sebesar Indonesia kalau Pupu Fat nggak dilantik jadi wapres seperti Prabowo juga senang. Nah, emang rugi apa negara sebesar Indonesia kalau Pupu Fat nggak dilantik jadi wapres seperti Pak Prabowo juga senang. Nah, ruginya teman-teman, ketika kita sudah memilih calon pemimpin yang menurut kita benar, tentunya sifat asli semakin terbongkar. Jadi kita juga akan ragu dipimpin oleh tersebut. Kalau misalnya hal-hal ini juga masih bisa disembunyikan, teman-teman. Teman-teman, banyak komentar-komentar yang mengenai hal-hal isu-isu mengenai akun Pupu Fat tersebut. Apakah benar Gibran memiliki akun tersebut atau tidaknya? Mungkin teman-teman juga mengali informasi lain-lainnya agar kita tidak keliru, agar kita tidak salah mengelontarkan kata kita. Semoga pasca pelantikan menjadi presiden, Pak Prabowo memerintah Kapolri untuk menyelidiki siapa pemilik akun Pupu Fat tersebut. Nah, ini agak berbeda, teman-teman, karena namanya juga dunia politik, teman-teman. Jika tidak mungkin ketika Pak Prabowo menjadi presiden yang sudah akan dilantik, apakah dia rela memeriksa akun Pupu Fat tersebut? Nah, misalnya akun Pupu Fat tersebut dimiliki oleh Gibran. Nah, itu akan menjadi rusaknya populasi dari Pak Prabowo Subianto. Jadi teman-teman, kita juga harus memahami arah tujuan dan siapakah yang memiliki akun Pupu Fat tersebut. Ketika dia benar Gibran memiliki akun Pupu Fat tersebut, maka Pak Prabowo bisa jadi marah. Dan apa juga respon dari Partai Gerindra tersebut. Rata-rata warga 58 itu milik Prabowo Subianto, bukan Gibran. Sangat disayangkan kenapa harus Gibran. Nah, tentunya banyak juga isu-isu mengenai hal tersebut. Tetapi tidak adanya sangka-sangka bahwasannya Gibran memiliki hal tersebut. Dan masyarakat juga, para netizen juga menyerang Gibran. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Gibran, tidak menyalahkan Prabowo. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini, bisa jadi benar atau tidaknya. Mungkin teman-teman juga memahami apa yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung tersebut. Yakin kalau itu bukan milik Gibran, sudah dari kemarin pasti ditangkap pemiliknya. Tapi sayang akun Pupu Fat emang benar milik anak raja, jadi berbelit-belit dan lagi masih dicarikan skenario seperti kasus pergi. Nah, seperti ini mungkin akan digali tersebut agar kita tidak keliru lagi dan kita harus mengetahui siapa pemilik akun Pupu Fat tersebut. Kita serahkan kepada tangan Kapolri dan para ahli hukum dan para partai politik, apakah
benar Gibran memiliki akun Pupufa tersebut. Nah teman-teman, saya tidak panjang berbicara, mungkin teman-teman juga memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.